Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk menyiapkan doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Semua siap mengawali pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Yang kedua Ibu SMA. Oke anak-anak, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Silakan kalian ke LMS Google Classroom-nya, lalu mengklik kehadiran di LMS tersebut. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke. Silakan yang belum mengklik kehadirannya di LMS, diklik terlebih dahulu. Sudah? Oke, sudah. Sip. Oke. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, coba berdiri terlebih dahulu. Coba cek dulu kerapihan dulu seragamnya, dicek dulu, ada yang tidak rapi, lalu lihat kiri, kanan, depan, belakang, adakah sampah. Itu kalau tidak ada sampah, kalau ada sampah, buang ke kotak sampah. Kalau tidak ada, berarti silakan dudukkan kembali. Silakan duduk kembali. Masih ingat ini kita ice breaking seperti biasa, ya kan? Kalau Ibu bilang fisika, asik, nyentrik, dan menarik. Gitu ya. Yuk, biar sama. Fisika, asik, nyentrik, dan menarik. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke anak-anak, masih ingat pelajaran minggu lalu kita belajar apa? Hukum Pascal. Sip, mantap gitu ya. Ada yang masih ingat pengertian dari hukum Pascal itu apa? Tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Oke, tadi Nalendra bilang ya kan, kalau pertemuan minggu lalu kita belajar hukum Pascal, bahwa pengertian hukum Pascal, kita flashback lagi ya, hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan oleh zat cair ke segala arah dengan sama besar. Nah, hari ini kita mau belajar apa? Nah, itu yang mau jadi tanda tanya nih gitu ya. Sebelum kita mulai belajar, Ibu akan mengadakan pretest terlebih dahulu gitu ya. Oke, silakan dikerjakan pretestnya, ya kan? Ini ada nama, kelas, hari, tanggal, nanti kerjakan, ya kan? Sesuai dengan kemampuan kalian, karena ini Ibu mau mengecek kemampuan awal kalian, gitu ya. Bagi ke belakang ya. Bagi oper ke belakang, Nak.
Ibu berikan waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Menyambung ke perpustakaan keduanya berganti ke S2 dengan membawa aku dan 5 orang temannya. Sekali lagi dibangun perpustakaan keduanya berganti ke S2 dengan membawa aku dan 5 orang temannya kepada perguruan tinggi yang ada ngomong diinginkan. Terima kasih. Oke, silakan dikumpulkan. Nalendra, tolong dibantu Ibu untuk mengumpulkan pretest teman-teman. Jangan lupa diberi nama ya. Kalau apa, kumpulkan dulu nak. Karena masih pengetahuan awal, jadi wajar karena belum belajar. Oke, sudah semua? Oke. Oke, yuk semua perhatikan ke depan. Setelah kalian tadi mengadakan pretest ya kan, sekarang perhatikan dulu ke depan. Ibu ada gambar nih, ada gambar apa? Buah ya kan, buah-buahan ya kan. Yang mau Ibu tanyakan nih sebentar ya, Ibu tampilkan videonya terlebih dahulu. Yuk, perhatikan. Apa yang terjadi pada buah-buahan itu setelah dicelupkan? Ini buah apa? Anggur ya, anggur sama jeruk. Nah, mana yang tenggelam nih? Itu apa? Jambu ya? Nah,
Setelah tadi mengamati ya kan, mengamati keadaan posisi buah-buahan tersebut ya kan, anggur yang kecil tadi gimana? Tenggelam. Sedangkan untuk yang lemon ya jeruk, nah, lemon itu kok bisa terapung. Nah, ayo ada yang tahu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ada yang tahu? Oke. Karena buah-buah tersebut berbeda kerapatannya atau massa jenisnya, semakin tinggi kerapatan atau massa jenis buah tersebut, maka makin besar pula massa setiap volumenya. Oke, tadi Cantika ya kan mengutarakan pendapatnya bahwasannya kok bisa benda-benda yang ukurannya gede-gede tadi ya, volumenya yang besar-besar gitu, dengan benda yang ukurannya kecil kayak tadi ya, si buah anggur dengan buah-buah yang lain kok anggur tenggelam sedangkan buah-buah yang lain terapung. Mengapa bisa seperti itu? Cantika tadi berpendapat bahwasanya ada beda kerapatan. Kerapatan itu nama lainnya adalah massa jenis. Ya karena ya. Jadi mungkin ya kan pendapatnya Cantika kita belum tahu ya, belum bisa kita pastikan benar atau salah karena mau kita buktikan hari ini. Apakah karena perbedaan massa jenis yang menyebabkan tadi buah-buahan tersebut yang besar-besar tadi itu terapung sedangkan yang kecil tadi tenggelam gitu ya. Kalian dalam kehidupan sehari-hari pernah melihat bahwasannya ada keadaan air yang dicampur dengan minyak dalam satu wadah? Pernah? Nah, keadaan posisi minyaknya itu di mana? Di atas ya kan. Kenapa nggak di bawah? Berarti kan ada yang berbeda tuh ya kan. Nah, kenapa? Kamu ingat massa jenis air itu berapa? 1000 kg per meter pangkat 3 atau 1 gram. Ya nggak? Sedangkan massa jenis minyak itu 800 kg per meter pangkat 3 atau 0,8 gram per centimeter pangkat 3. Gedean yang mana? Air ya kan. Karena minyak massa jenisnya paling kecil. Nah, apakah buah-buahan tadi ya kan yang terapung itu massa jenisnya kecil atau besar? Iya, maksudnya kalau tadi dari air dengan minyak tadi loh, Nak. Ya kan? Minyak tadi massa jenisnya berapa? 0,8. Air berapa? 1. Nah, berarti buah-buahan tadi yang terapung, berarti massa jenisnya dia memiliki massa jenis yang kecil apa besar? Kecil. Oke, gitu ya. Jadi karena massa jenis si buah yang tadi terapung itu kecil, ya kan? Makanya menyebabkan dia terapung. Gitu. Sedangkan tadi yang anggur tadi itu tenggelam, tapi kita nggak tahu. Itu kan teori. Ya kan kita belum membuktikan. Nah, kita mau buktikan hari ini apakah perbedaan massa jenis itu yang mempengaruhi suatu benda itu bisa terapung, tenggelam, melayang, gitu ya. Kompetensi dasarnya hari ini masih sama seperti pertemuan minggu lalu, yaitu pada KD 3.3, yaitu menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. Lalu KD 4.3-nya kalian mampu merancang dan melakukan ya kan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statik. Lalu kalian juga bisa presentasi hasil percobaannya. Indikatornya nanti kalian bisa menjelaskan, menyebutkan dan menginterpretasikan ya kan apa yang disebut namanya hukum Archimedes ya kan. Lalu kalian bisa menyelidiki hubungan antara gaya angkat ke atas terhadap volume air yang dipindahkan gitu ya. Lalu nanti di bagian psikomotornya, karena penilaian kan ada banyak nanti Nak. Ibu akan menilai kalian itu nanti di bagian sikapnya Ibu nilai, psikomotor kalian dalam kegiatan aktivitas praktikumnya Ibu nilai, lalu sikap kalian selama bekerja sama ya kan, berkolaborasi, lalu nanti kognitifnya Ibu juga nilai ya kan dengan ada penugasan di akhir. Nanti di sini kalian saat praktikum itu kalian mampu nanti untuk melakukan percobaan hukum Archimedes ya kan, menyajikan dan menginterpretasikan serta mendesain prosedur percobaan gaya angkat ya kan, gaya angkat terhadap volume yang dipindahkan. Oke, untuk tujuan pembelajarannya kita sama-sama membaca tujuan pembelajaran kita hari ini agar kita semua bisa mencapai suatu hal yang mau kita targetkan pembelajaran hari ini. Siap? Jelaskan tentang pengertian hukum Archimedes dengan tepat, menyebutkan contoh penerapan hukum Archimedes, menginterpretasikan grafik hubungan gaya angkat ke atas, dan merumuskan persamaan hukum Archimedes dengan tepat. Oke, silakan kasih ke Olive. Biar Olive membacakan tujuan pembelajaran kita
Tadi belum merumuskan ya. Menerapkan konsep hukum Archimedes pada permasalahan. Melakukan percobaan untuk menyelidiki hubungan antara gaya angkat ke atas terhadap volume air yang dipindahkan dengan teliti dan dapat menyajikan hasil percobaan hukum Archimedes. Oke, tadi kita sudah sama-sama membaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Maka hari ini kita akan seperti biasa kita mulai pembelajaran kita dengan mengorientasi masalah. Kalian sudah cek pada LKPD-nya kalian. Ibu sudah membagi LKPD di LMS Google Classroom, tapi Ibu juga punya LKPD dalam bentukan cetak, ya kan? Di situ kita akan sama-sama nanti melihat masalah yang akan kita gali hari ini. Perwakilan kelompok untuk bisa mengambil LKPD. Kelompok 1. Ini kelompoknya anak. Iya. Oke, sama-sama kalian buka dulu ya kan, yang tadi ya, yang perwakilan kelompok bisa buka LKPD-nya. Bagi yang tidak mendapatkan LKPD, simak di Google Classroom gitu kan. Permasalahan kita apa sih hari ini gitu ya. Ini yang mau kita gali. Yuk kita sama-sama dulu. Perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan dulu nak. Oke ya, kita mau nonton video fenomena nanti. Tapi kita lihat gambarnya nih. Ada gambar apa di depan? Ya, kapal laut dengan apa nih? Iya, orang terapung ya kan di laut mati. Nah, sekarang yang mau Ibu tanyakan nih, nanti setelah simak video nih, apa yang terlintas dalam pikiranmu ya. Ibu tampilkan videonya terlebih dahulu. Oke, simak. Waktu kecil kita pasti pernah main di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu batu itu tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat. Tapi terus kita lihat kapal jauh lebih besar dan jauh lebih berat, dan mereka bisa tetap mengapung dan gak tenggelam. Lalu kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya. Oke, di skip dulu ya jawabannya ya. Jadi kita tadi apa? Dari video tadi tuh, ya kan? Kita mungkin bertanya-tanya, batu yang kecil kok bisa tenggelam? Tapi setelah kita pikir-pikir, kok kapal yang sebegitu besar ya, kapal laut ya kan, sebegitu besarnya, saat mobil-mobil masuk ya kan ke dermaga ya kan, masuk ke dalam kapalnya tenggelam nggak? Enggak, tetap terapung ya kan. Semakin banyak mobil yang masuk, kapalnya tenggelam nggak? Enggak terapung. Nah, apa yang menyebabkan kapal yang terbuat dari besi, yang intinya lebih berat daripada batu, kok tetap terapung? Gitu ya. Ada yang mau mencoba untuk mengutarakan pemikirannya? Sebuah kapal bisa terapung karena di dalam kapal ada rongga udara, sehingga membuat berat kapal lebih ringan di atas air. Oke, tadi Nabila sudah memberikan pendapatnya bahwasanya kapal tadi yang dimasukin mobil semakin banyak, ya kan, kok tidak tenggelam-tenggelam, ya kan? Kalau kata Nabila sih ada rongga udara gitu, rongga udara yang menyebabkan kenapa kapal itu menjadi lebih ringan di atas air gitu. Nah, ini yang mau ibaratnya kita cari tahu, ya kan, syarat-syarat benda itu kok bisa dia terapung, melayang, dan tenggelam. Apakah ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan kenapa si kapal tadi itu tetap terapung, ya kan? Apakah ada yang mengangkat si benda tersebut, ya kan? Sekarang kalian cek di LMS Google Classroom-nya, ya kan, terkait pembagian kelompok yang sudah Ibu bagi di LMS Google Classroom. Silakan dicek dulu teman-temannya siapa. Oke, sudah dicek teman-temannya siapa? Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita mau ngelihat masalah dulu, apa yang mau kita gali nih, masalah yang sebelum kita bekerja secara
kelompok ya kan, berkolaborasi bareng-bareng. Oke, masalah kita hari ini ada di depan tuh. Ada yang mau membacakan masalah kita? Boleh tunjuk tangan. Oke. Masalah. Pernahkah kamu berpikir bagaimana sebuah kapal yang besar dan terbuat dari baja dapat terapung di atas laut, padahal sebuah batu yang sangat kecil justru tenggelam? Atau bagaimana bisa manusia terapung di laut tanpa menggunakan pelampung? Apa yang membuat hal tersebut bisa terjadi? Oke, terima kasih Amel yang sudah membacakan masalah kita pada hari ini. Jadi masalah kita itu akan nanti menjawab di video fenomena tadi ya kan. Bahwasanya kenapa tadi batu yang kecil bisa tenggelam, sedangkan kapal yang sebegitu besarnya itu tidak tenggelam. Apa yang menyebabkan itu? Faktor-faktor apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Kalian sudah menyimak kelompok-kelompoknya kalian ya kan? Sekarang silakan kalian duduk pada kelompoknya masing-masing. Ya kan, lalu berkolaborasi bersama. Yuk, silakan. Oke, kelompoknya nanti bilang ke ibu ya. Kelompok 1 di mana? Kelompok 1 di mana duduknya? Oke, di sini. Kelompok 2. Oke, silakan susun mejanya ya, meja kursinya supaya enak. Oke, kalian sudah duduk pada kelompoknya masing-masing, buat senyaman mungkin ya. Meja kursinya diatur dulu yang rapi supaya nyaman untuk bisa berdiskusi dan melakukan percobaan. Oke. Oke, sip. Oke, sudah ya. Oke, sekarang buka LKPD-nya, Nak. Buka LKPD-nya. Simak nih LKPD-nya. Bagian yang ayo kita lakukan. Oke ya. Tadi sudah orientasi masalah, kita sudah. Lalu kita bagian yang ayo kita melakukan. Oke, percobaan di sini ada 2 ya, Nak ya. Percobaan pertama dengan percobaan kedua. Percobaan pertama ngapain nih kita? Mau ngapain? Iya, gitu kan, kita percobaannya adalah membandingkan atau mengukur berat ya, berat benda di udara dengan di air gitu. Oke, perwakilan kelompok. Nanti silakan ambil set alatnya. Ini buat ada alat, set alatnya silakan diambil dulu set alatnya. Perwakilan kelompok. Oke, masing-masing satu ya. Gelas ukur ya kan, tabung pancur, beban ya kan, ambil satu-satu. Sudah? Oke. Sekarang lihat di LKPD-nya. Kita akan melakukan percobaan pertama untuk pengamatan pertama dulu nih, untuk membuat rumusan masalah. Yuk, sekarang gantungkan beban, 3 buah beban ke neraca pegas. Oke, mari gantungkan beban di bawah neraca pegas, ya kan? Lalu sama-sama turunkan statifnya perlahan-lahan ke bawah, ya kan, supaya nanti bisa tercelup bebannya ke dalam air seluruhnya. Oke, pelan-pelan airnya, siapkan airnya dulu nak. Oke, turunkan semuanya ya, sampai tercelup seluruhnya. Oke, amati ya. Tadi pas digantungkan di udara beratnya berapa? Saat di air beratnya berapa? Bisa nggak, Nak? Turunin, Nak. Iya, ini turunin seperti ini. Oke, pelan-pelan. Set, nggak apa-apa ini juga bisa. Nggak ngaruh. Yuk, tambahin aja airnya di sini. Biar dia kecelup semua. Oke, silakan diamati. Berapa beratnya di air? Nah, di air berapa tuh?
Coba pelan-pelan. Satu garis kan nilainya itu 0,1. Berapa nak? 1,3. Di situ 1,1 ya. Di sini berapa nak? 1,1 ya. Ini kan 1 lewat tuh. Ini enggak ada yang atas. Iya, yang atas, berat yang atas. 1,1. Kelompoknya siapa berapa ini? Nah, lewat 3 garis ya. Ini kan 1 lewat berapa garis nih? Yang atasnya ya, pakai yang atasnya ya. 1,2 ini ya, 1,2. Oke, sudah? Oke, ya kan? Sekarang tadi yang di udara berapa? Beratnya berapa? 1,5. Ya kan, untuk yang di air? 1,1. Ya, ada yang di kelompok ini berapa? 1,1. Oke, kelompok yang ini? 1,1 juga. Kamu? 1,2. 1,2. Beda-beda tipis ya. Jadi memang berbeda-beda ya, karena mungkin pencelupannya juga beda-beda. Ada yang terlalu dalam ya kan. Jadi ya nggak apa-apa. Itu beda-beda. Yang penting nggak jauh-jauh, nggak ada yang 2 kan? Oke ya. Kok beda? Pertanyaan ibu kok beda? Ya kan, yang di udara tadi 1,5, kok di air jadi 1,1 atau 1,2 Newton? Ya kan, berarti lebih berat atau lebih ringan itu? Lebih ringan di air ya kan? Oke, kita ya simpen dulu ya kan. Kenapa nih? Ya kan, berat benda di udara lebih berat dibandingkan dengan yang di air. Atau dibalik, misalkan berat benda yang di air lebih ringan dibandingkan dengan berat benda di udara. Oke, sekarang simpen dulu itu percobaannya. Sekarang ke percobaan kedua. Kita ngapain percobaan yang kedua? Iya, kita mau mengamati telur. Sudah bawa telurnya minggu lalu ya? Bawa. Oke, siapkan apa tadi? 3 buah gelas. 3 buah gelas ya kan, yang berisi air sama banyak ya. Lalu 3 buah telur dan garam. Oke, sudah? Oke, sekarang yuk sama-sama celupkan, masukkan ya 1 buah telur ke gelas pertama. Oke, celup-celup. Apa yang terjadi? Oke, tenggelam. Ya kan? Setuju ya semua ya? Oke, sekarang untuk gelas yang kedua. Sebelum dicelupkan telur, jangan banyak-banyak dulu lah gitu ya. Lalu aduk dulu. Masukkan telurnya lagi ke gelas kedua. Amati lagi. Ayo, bikin dulu. Oke. Oke, jangan ngedadar ya. Jangan nyeplok. Oke, aduk-aduk. Nah, coba celupin dulu. Nanti tiba-tiba terapung lagi nanti. Oke, coba buat telurnya apa? Melayang dulu ya di tengah-tengah. Ayo, buat. Buat telurnya melayang. Ayo. Oke, kudak-kudak dulu. Buat telurnya melayang ya. Oke, coba. Kalau nggak penasaran ini belum. Nah, belum. Oke, garamnya berarti harus yang banyak, tapi jangan banyak-banyak ya. Nanti dia serapung. Bikin dulu dia kayak mana caranya bikin melayang nih telurnya. Oke, sudah berhasil kelompok ini? Belum. Coba. Iya. Kebanyakan airnya. Berarti pindahin nih. Ke sini dulu setengahnya. Airnya. Ya. Nanti tambahin air. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting masih. Oh, udah tuh, udah melayang tuh. Ya kan tuh, udah. Tidak ada yang muncul. Oke. Sudah? Belum ngangkut, belum. Dikit lagi berarti garamnya, harus dikira-kira nih. Kayak mana nih caranya? Katanya terap. Nambah asis.
Udah belum berhasil? Ayo. Oke, kelompok 1 sudah membuat melayang. Oke, diangkat dong biar kelihatan. Oke, itu udah melayang tuh. Yang satunya tenggelam. Oke, sekarang coba ke gelas ketiga. Buat dia benar-benar terapung. Oke, kelompok 3 sudah ke percobaan selanjutnya ya, gelas selanjutnya ya, yang sudah terapung. Angkat dong. Oke, angkat tuh, terapung sudah muncul di permukaan ya kan. Bandingin nanti, diajarin. Mana yang tenggelam, mana yang melayang, mana yang terapung. Oke, sudah berhasil? Masih ngadon. Oke, masih ngadon. Ini apa nih? Terapung ini. Terapung, oh udah terapung. Yang melayang masih penasaran. Oke, itu udah melayang tuh. Belum. Karena mungkin telurnya masih berat banget ya. Ini tantangan nih. Belum. Dikit lagi berarti pakai ini takaran ini berarti. Oke, dikit-dikit aja. Oke, udah semua ya. Oke, udah beda tuh. Ada yang tenggelam, melayang, terapung. Oke, sip. Mantan. Oke ya, tenggelam, melayang, terapung. Oke, sip, mantap. Oke, sudah ya. Oke. Sekarang kita lihat, komunikasikan dulu nih hasil pengamatannya tadi ya kan. Untuk yang telur ini, kenapa dia bisa ada yang terapung, melayang, tenggelam, sedangkan yang tadi itu ada yang perbedaan berat ya, berat benda di udara dengan yang di air. Ada yang mau coba untuk mengkomunikasikan hasil pengamatan awal ini? Ayo, ada? Ada yang mau coba mengkomunikasikan? Oke, Astrid. Berat benda di air lebih ringan dibandingkan dengan berat benda di udara. Oke, itu untuk ya kan? Untuk percobaan pertama tadi Astrid bilang bahwasanya itu ada perbedaan ya kan, berat benda di air dengan berat benda di udara gitu kan. Sekarang untuk percobaan kedua mengenai telur tadi siapa? Oke, Lulu, silakan. Percobaan kedua, mengamati posisi keadaan telur. Posisi keadaan telur yang berbeda akibat dari penambahan garam yang menyebabkan perbedaan massa jenis. Oke, untuk yang percobaan kedua tadi karena apa? Perbedaan massa jenis ya kan, karena penambahan garam tadi ya kan. Penambahan garam tadi yang melayang ya kan, garamnya mungkin sedikit ya kan, untuk yang terapung garamnya banyak. Karena penambahan garam tersebut yang menyebabkan adanya perbedaan massa jenis benda. Jadi massa jenis bendanya akan semakin ringan, si telurnya akan semakin ringan. Sekarang mau kita buktikan dulu dengan percobaan betulannya nih, ya kan tadi ini baru percobaan awalnya, sekarang kita mau melakukan percobaan praktikumnya. Yuk kita beresin dulu. Tadi telur-telurnya, air yang berisi garamnya silakan dibuang, air yang tidak berisi garam silakan di save, ya kan. Telur-telurnya dibereskan dulu, ya kan. Angkat. Oke ya. Sekarang lihat dulu ke depan, kita ada diferensiasi konten. Ya kan, Ibu sudah membagikan konten-konten sesuai dengan gaya belajar kalian. Ada di LMS Google Classroom, silakan dicek. Bagi yang kalian gaya belajarnya auditori, silakan klik link YouTube-nya. Untuk yang belajar visual, ada link website-nya, silakan diklik. Nanti untuk yang kinestetik, silakan mencoba mengoprek-oprek alat. Ya kan, mengotak-atik alat ini. Ya kan, silakan. Yuk, gaya belajarnya disimak. Ya, nimbang gelas ukur kosong ya. Kosongnya berapa itu? 72 gram. 72. Beda tuh. 66 ya kan, beda mungkin kalau mau gelas. Yuk. 68. Ya mungkin kan beda-beda pembuatannya. 72. Oke ya, save. Oke ya. Tadi ada yang nimbang awalnya apa? Gelas ukur kosong ya. Yang belum ada airnya. Oke, ada yang dominan visual?
Ya, Damina Visual silakan dicek dulu link websitenya. Oke, yang belajar auditori silakan di-scan barcode-nya. Wes, mantap. Mak sama-sama. Minta tolong Safa, tutup pintunya. Ayo, mari kita sama-sama lihat LKPD-nya di bagian besaran-besaran fisis, bagian variabel. Ayo, per kelompok coba komunikasikan besaran-besaran fisis yang ada pada percobaan, yang mau kita cari di percobaan. Oke. Ini sayang. Variabel. Biarin Nabila. Ini dia. Dia harus nyalurin itu, kalau nggak bisa. Oke, sudah ya. Masing-masing kelompok bisa nanti mengkomunikasikan dulu variabel percobaannya ada apa aja. Ya kan, variabel percobaannya ada 3 ya. Variabel bebas, variabel terikat, dan variabel respon. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 4. Variabelnya apa aja? Variabel bebas itu ada massa benda, variabel terikat itu gaya angkat ke atas, variabel responnya berat benda di udara, air volume benda yang dipindahkan. Oke. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 3. Yuk, komunikasikan variabelnya apa aja, Jamel? Variabel bebasnya volume benda yang tercelup, variabel terikatnya gaya apung atau selisih berat benda, variabel responnya berat benda di udara, berat benda di air. Oke, gitu ya. Oke, jadi variabel percobaannya kita sama-sama ya kan untuk menentukan variabel bebasnya apa, Nak? Berat benda, kok berat benda? Massa benda, variabel bebas, Nak. Massa bendanya ya kan, variabel bebasnya yang mau kita ubah-ubah itu adalah massa benda. Variabel terikatnya gaya apung ya kan, gaya apung atau selisih berat benda. Oke, variabel responnya yang merespon saat kamu melakukan percobaan apa aja? Berat benda di udara, ya berat benda di air, sama apa? Volume yang dipindahkan. Oke, fix ya. Ada yang mau menambahkan? Nggak ada. Oke, sekarang kita ke bagian kalian untuk bisa mendesain langkah-langkah percobaannya kembali. Yuk, desain dulu langkah-langkah percobaannya. Nanti komunikasikan dengan ibu apakah langkah-langkah percobaan kalian sudah benar atau belum. Mana tadi? Dia belum bisa. Ya diisi dong. Gantungkan apa percobaanmu? Ya, gantungkan neraca pegas pada statif. Oke, tulis. Semuanya pengap. Oke, langkah percobaannya yang pertama gantungkan neraca pegas pada statif. Oke, gantungkan beban bermassa 50 gram ya. Ya, 50 gram. Boleh. Diangkat dulu ini boleh supaya enggak melar neraca pegasnya. Oke. Oke, udah ketemu apa aja? Langkah-langkah percobaannya sudah dibuat? Oke. Langkah-langkah percobaannya apa? Gantungkan neraca pegas pada statif, gantungkan. Nah, ini ralat nih. Bermassa apa? Ya, 50 gram. Ralat dulu. Oke? Sudah? Ayo, kita komunikasikan dulu ya untuk langkah-langkah percobaan yang sudah kalian buat.
Kelompok 1 ya. Kelompok 1. Siapa? Udah siap belum? Belum, masih nulis. Oke. Siapa yang udah siap nih? Kelompok berapa nih? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 siapa yang mau coba? Bisa. Oke, enggak apa gantian. Iya, Oh, gampang. Langkah percobaan: 1. Gantungkan neraca pegas pada statik. 2. Gantungkan beban bermassa 50 gram pada neraca pegas dengan menggunakan benang. 3. Kemudian catat berat beban yang ditunjuk oleh skala neraca pegas sebagai WU atau berat beban saat di udara. 4. Masukkan air ke dalam gelas pelucuran. Usahakan tidak mengalir melalui lubang pancuran terlebih dahulu. Kemudian catat volume air tersebut sebagai V. 5. Masukkan beban yang digantungkan pada neraca pegas tadi ke dalam gelas pancuran yang sudah berisi air dengan cara mengatur posisi statiknya naik turun. Kemudian catat skala yang ditunjuk oleh neraca pegas sebagai WA atau berat beban saat tercelup ke dalam air. 6. Catat volume air yang mengalir ke gelas ukur sebagai V1. 7. Ulangi kegiatan 1-3 untuk massa benda yang berbeda. Catat kegiatan tersebut pada tabel pengamatan. Oke, tadi untuk kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Silakan simak langkah-langkah percobaan kalian sama nggak dengan kelompok 3 ya. Kita sama-sama mengkoreksi. Oke, yang pertama gantungkan apa? Beban ke statif ya kan, menggunakan statif. Kita nggak pakai benang, berarti masih ada yang benangnya, berarti bisa diralat. Karena kan tadi definisi kontennya tadi mungkin ada benangnya ya. Oke ya, tadi apa? Menggantungkan beban. Ya, beban ke atas di bawah statif. Yang berapa gram ini? 50 gram. Oke, 50 gram lalu gantungkan ke statif seperti ini. Ya kan? Lalu kalian melihat ya kan berapa berat benda di udara. Catat di tabel pengamatan, jangan lupa nanti ya kan. Lalu kalian kalibrasi dulu nih. Apa namanya? Gelas pancurannya. Gelas pancurannya itu diisi air dulu. Kalibrasi dulu dengan mengisi air sampai tidak ada yang menetes. Oke, ya kan? Seperti ini, tidak ada yang menetes. Nah, lalu pindahkan lagi airnya. Pastikan ini gelas ukur yang besar ini kosong. Ya kan, kosong dulu. Oke, sudah. Taruh gelas pancurannya. Tadi step yang selanjutnya adalah di bawah beban. Di bawah beban ya kan? Di bawah beban. Pastikan jangan miring-miring ya Nak ya. Kalau misalkan ini statifnya tinggal digeser aja. Seperti ini. Kelihatan kelompok 1? Kelihatan ya? Oke ya, sudah. Nanti ini jangan lupa diturunkan. Statifnya perlahan-lahan ya, bebannya diturunkan ke gelas pancur. Oke, ke gelas pancur perlahan-lahan. Sampai bendanya, bebannya itu tercelup seluruhnya. Nih ya. Oke, jangan lupa sambil ditadah pakai gelas ukur yang kecil. Oke. Lalu simak lagi berat benda di mana ini? Di air ya kan. Lalu menghitung ini, melihat melihat hasil volume air yang dipindahkan. Oke, semua data tersebut nanti semuanya akan dicatat di tabel pengamatan. Bisa? Oke, untuk yang beban, untuk 2 beban 100 gram dengan yang 150 gram. Oke, sekarang silakan melakukan percobaan dan berkolaborasi. Berapa? 9 lebih ke itu. Kalau kamu pegang gini dia ini. Dia ada jalan. Nah, seperti ini. Oh ya, 10. 10 mili. Konversi dulu ya. Ke dalam M4K3. 10 kali 10 pangkat berapa tadi? Min 6. Pintar. Oke. Nah, ini bebannya, Nak. Nah, kan oke dah. Sabar ya. Ini diginin dulu. Nah, ini udah kalibrasi dah? Belum. Nih sambil ngamatin ini berapa yang di udara. Berapa nih? Baca Mel, berapa? 1 Newton. Oke, pintar.
1 Newton yang di udara ya. Hati-hati. Ininya airnya masih ada. Kalibrasi lagi. Kalibrasi lagi, tadi udah ada yang terbuang. Pastikan ini kosong dulu. Tadi udah timbang belum airnya? Airnya yang tadi, air yang untuk beban 1 itu ditimbang lagi. Ini beban 1 ya? Ya, timbang dulu. Oke, ini untuk percobaan 1 ya, airnya berapa? 76. Oke, ini berapa? 80 gram. 75. Oke dia, sip. Kalau ini kosongnya aja 72. Kalau kosongnya berapa? Ini ya. Kosongnya. Berarti di sini nanti ini 80 tadi ya kan? Ini bukan W. Nah. Ini masa gelas kosongnya tadi, masa kosongnya berapa tadi, Nak? 72 gram. Masa yang terisi percobaan pertama berapa? 80. Nanti dikurangin ya. Ini jadi masanya untuk percobaan ke-1 ya. Percobaan ke-1-nya berapa? 80 kurangi 72 berapa? Berapa gram nih? Nanti ini wasanya ini M1 kali G. Nanti cari lagi untuk ini percobaan pertama, percobaan kedua, ya kan? Oke, sekarang beban yang kedua. Coba Nak, gantungkan beban yang kedua. Kalibrasi dulu. Buang dulu. Nah, biar aja dah, singkirkan. Ini ada kosong ya, Bal ya? Kosong. Tampung, Bal. Hati-hati. Ini harus kolaborasi bareng-bareng. Yang kosongnya sama, Nak. 72. Kunci. Oke, timbang lagi. Ya udah was. Lihat dulu volumenya sebelum ditimbang. Volumenya berapa itu? Volumenya berapa? 18. Sip. Volume ya yang dipindahkan. Iya. 18. Berapa yang percobaan kedua? Percobaan kedua berapa? Nanti di sini W-nya berat ya kan? Biar bandingin aja ya. Beratnya adalah 8 kali 10 selalu ya, klarifikasi berarti 80 Newton. Ya, ini berat bendanya ya kan yang dipindahkan tadi. Ini percobaan pertama. Percobaan kedua tadi masih tetap ya yang gelas kosongnya 68. Yang ini berapa tadi? 84 ya kan. Nanti kamu orang cari juga sama. Ya kan selisihnya berapa? Nanti kali ini W-nya, ini berapa volume yang dipindahkan? Jangan lupa catat di tabel ya. Volume yang dipindahkan berapa ini? Ini 16. Berapa ini? 12. Baca Nalendra. Yang dipindahkan berapa? 12. 12. Catat di situ. 16. 16. Ini yang dipindah. Udah, ini percobaan keberapa? Kedua. Percobaan kedua tadi berapa masa yang air yang ditimbang? 0,7. Yang ditimbang tadi. Ini berapa? 83. Yang kosongnya? Kosongnya 66. Berarti 83 kurangin 66. 3 kurangin 66. Jadi berat masanya berapa tuh? Pakai kalkulator lah kalau bingung. Ini berapa tadi? Volume yang dipindah berapa ini? Oh iya. 19. 18. Oke. Catat di sini ya. Yang dipindahkan berapa volumenya? Tahu kan? Catatnya di mana? Di sini ya kan? Pokoknya disamain tabelnya. 3. Oke, percobaan ketiga. Turunin pelan-pelan. Oke, berapa nih? Baca. 1,2. Nih, berapa nih? 1,2. Benar. Oke. 1,2. Ininya berapa nih? 24 yang dipindahkan. 24 mili. Oke, timbang dulu. Dia penasaran. Nggak apa-apa. Sudah, Nak? Sampai mana perhitungannya?
Iya, percobaan ketiga. Oke. 90. Oke, sip. Oke, sudah. Sampai percobaan keberapa? Udah selesai. Udah percobaan ketiga. Oh, tinggal di analisis datanya. Oke, jangan lupa masukin datanya ke tabel ya. Mana tabelnya tadi? Nih, di sini. Oke, sip. Nanti minta sama Sapa ya. Tidak dicatat. Oke, bisa ngisinya? Tadi masanya berapa ini? 50 gram. Berarti ubah dulu ke kilogram. Berarti berapa, Bareza? 50 bagi 1000. 0,05. Nah, tulis. 0,05 gram. Dan percobaan yang kedua 100 gram. Berarti 0,1. 0,1 kilo nih sayang. Kilo. 0,1 yang satunya 50. 150 berarti bagi 1000. 1,5. 1,5 lah. 150 bagi 1000. Coba. 0,5. Berapa tadi yang masukin? Bukan? Iya, Bu. Oh, yang ini. Ini 0,5. Ya, 0,5 Newton tadi. Iya, 0,5 aja. 0,5. Itu bilangin. Yang ini? 1,5. Yang ini di air berarti berapa? Yang percobaan pertama tadi berapa? 0,4 ya? Iya. Mana? Mana bacanya? Oh. 0,4. Terus yang keduanya? Sama 1,5. Oke, nanti ini selisih kurangin. Ini kurangin yang gede, kurangin yang kecil, masukin di sini. Yang gede kurangin yang kecil, masukin sini. Yang ini kurangin ini. Loh, kok ini 1,5 tetap? Ayo, cek lagi. Ini, cek lagi yang percobaan ketiga. Ayo, galat itu kayaknya. Kan yang di udara 1,5 Newton. Masa yang di air itu 1,5? Ayo, coba cek. Kalibrasi dulu, jangan lupa. Yuk. Ini kalibrasi dulu. Ini kalibrasi dulu. Oke, udah. Kalibrasi dulu. Oke. Yang ada yang atas. Oke. Turunin bal, pelan-pelan. Oke, ini ada yang galat nih. Semuanya bal. Oke, kunci. Nah tuh 1, berapa tuh? 1,2. Lihat ya 1,3 pintar 1,3 berarti. Dah, kurangin. Pakai kalkulator ya, Nak ya. Nanti volume dipindahkan ini. Tadi berapa? Yang di gelas-gelas ini sebelum diukur ya. Tadi yang gelas-gelas ini bukan yang ini. Tadi yang volume yang ini loh yang terbaca di sini. Ya udah. Yuk, sini kasih salin di situ. Sudah? Ada yang kebingungan untuk analisis datanya? Iya. Sudah masukin ke dalam tabel percobaan semua? Oke. Tabelnya sudah ya? Coba. Dicek lagi. Tadi FA yang percobaan pertama, Nak? Gaya apung, gaya angkat. Percobaan pertama tadi yang apa WU? Ya Allah habis. WU dikurangin WA ya. Nanti bandingin sama yang W yang ditimbang-timbang tadi. Yang berat benda yang dipindahkan berapa tadi ini? 70 ya kan. Nanti ini same enggak? Gitu. WU dikurangi WA-nya tadi kan tadi ya kan berat yang di udara yang di sini ya, yang di neraca pegas, yang di udara sama yang di air. Nanti percobaan yang kedua juga sama kayak gitu. WU kurangin WA same enggak dengan yang ini?
W2-nya berapa itu? 160. Yang ketiga nanti same nggak? Yang FA sama dengan WU dikurangi WA lagi sama ya? Yang celup sama nggak sama yang ini? 250 Newton. Kalau nggak sama berarti biasanya beda-beda tipis sih, nak. Karena biasa kan sama, kan prinsipnya Archimedes apa? Ya kan? Gaya benda yang tercelup seluruhnya atau sebagian itu akan mendapatkan gaya angkat ke atas sama dengan berat benda yang dipindahkan. Berat benda ya kan, berat benda yang dipindahkan. Gitu. Coba. Oke, sampai dan data ada yang kesulitan nggak ininya? Nah, untuk yang perhitungan ininya mana nak? Oke, ini perhitungan yang ini tadi ini berdasarkan apa? Bandingkan dengan hasil percobaan kan? Nah, untuk yang pertanyaan yang nomor 3 ini berarti kan nanti kamu FA sama dengan rho G V ya. V yang tercelup. Yang di sini tadi yang hitung di sini. Ya kan rho kita 1000 kali 10. Nah, mana datanya tadi? Yang tercelupnya mana? Mana? Ini ya. 7 kali 10 pangkat min 6. Hitung. Ini percobaan pertama. Percobaan kedua gitu ya, FA-nya berapa? Ini perhitungan, yang berdasarkan perhitungan. Sama nggak dengan percobaan FA yang di sini? Gitu, sama nggak? Gitu, ya? Ini kan yang dikurangin tadi. Ya sini ibu. Mana? Ada yang sulit? Oke, sini. Kurangin ini berapa ini hasilnya? 0, 01. enggak dong sayang. 0,1. Yang ini 0,2. Yang ini 0,2. kok sama ya? Gitu ya kan, ini volume yang dipindahkan tadi 9 ya? Kali 10 pangkat min 6. Ini kan 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6. Ini sudah M pangkat 3. M pangkat 3. M pangkat 3. Oke, kita balik ke sini ya Sapa ya. Karena itu dia di sini ya kan, dia dijadiin M pangkat 3 dulu yang 9-nya ini. Gitu loh. Maka 9 mili. Kan ini kan apa? Dia pangkatnya pangkat 6 dong. Gitu. Ya kan dia berbeda gitu. Kan kalau 1 mili itu kan 1 dm pangkat 3 itu kan sama dengan 1 liter. Ya kan? Ya kan? 1 mili ya kan berarti kucing hitam dalam mobil ya kan, cantik mondar mandir gini ya. Liter di sini, mililiter di sini kan? Ya enggak? Kan mililiter ini 1 2 3 ya kan? Berarti dia 10 pangkat min 3 liter. Ya kan? Nah, liter ini kan dia setara dengan dm. Ini kan dia dm pangkat 3. Berarti kan dia kalau kucing hitam dalam mobil desi cantik mondar mandir, dm di sini kan, mau ke m kan, naik lagi kan? Iya. Gitu kan, berarti kan dia 1 dm pangkat 3, kalau mau jadiin m pangkat 3 naik lagi, berarti jadi 10 pangkat min 3 gitu. Gitu ya kan? Makanya nanti dia pangkatnya ini 10 pangkat min 6, karena kan tadi dia udah 10 pangkat min 3 liter. Ya kan, tambah lagi 10 pangkat min 3. Ya kan? Iya kan? Ini kan ya tadi yang jadiin liter aja dia 10 pangkat min 3 ya kan? Sekarang 10 pangkat min 3 liter tadi itu kan sama dengan 10 pangkat min 3 dm pangkat 3 kan? Iya. Nah, dm pangkat 3, 10 pangkat min 3 dm pangkat 3 itu berapa m pangkat 3? Naik 1 lagi kan? Berarti ditambahin 10 pangkat min 3 lagi kan? Jadi dia 10 pangkat min 6 gitu. Ini sebenarnya 10 pangkat min 6 nah, karena belum dijadiin koma aja. Ya kan? Kita belum jadiin pangkat aja itu. Udah, nanti kamu bandingin ya di sini. Bandingin ini ya gimana? Nah, yang tadi kok saya menggangguin orang sih. Yang ini nanti ini yang percobaan yang ketiga ini, yang ini ya. Yang ketiga ini nanti kamu masukin di sini rho-nya itu nilainya 1000 kg per meter pangkat 3 ya kan, gravitasinya nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Volume tercelupnya lihat di sini ya, karena FA pun tadi itu FA sama dengan rho dikali G dikali V tercelup. Rho G V tercelup pertama, rho G V tercelup kedua. Berarti kan dia ada 3 percobaan. Nah, tapi untuk bandingin Archimedes itu benar atau enggak, kan Archimedes itu kan gaya angkat sama dengan berat benda yang dipindahkan harus sama.
Ya kan? Nah, nanti kan FA yang di sini berapa di sini FA yang di sini? Percobaan pertama 0,1 Newton. Same enggak dengan berat benda? Berat bendanya itu adalah tadi yang massa benda yang tadi mana ya? Ini yang ini tadi berapa ini? 80 ya kan? Ini kan 80 Newton. Same enggak nanti? Itu kan jauh. Ya kan? Dilihat nih. Ini berapa nih? Ini berapa? 8 gram. Nah, ini belum dijadiin apa? Kilo. Belum jadiin kilo ini. Iya, good. Ini kan 80 gram masihan coy. Jadiin dulu ini gram, jadiin dulu kilo, baru kaliin 10. Nanti baru same dia di sini. Gitu. Sama enggak? Nanti yang F yang kedua berapa nih? 0,2. Sama enggak dengan yang tadi? Yang ditimbang-timbang tadi, pengurangannya timbang tadi kali 10 gitu. Oke ya, sip ya. Yuk. Ini tinggal bikin grafiknya, bisa bikin grafiknya. Hati-hati ya. Tadi yang merasa menimbang gelas kosong dengan gelas yang berisi gas ukur yang berisi air itu dalam gram loh. Jangan lupa diubah ke kilogram. Nah, kakak bertanya-tanya, kok hasilnya nggak sama Bu dengan gaya angkatnya? Ya jelas, belum dikonversi. Iya, ini. Sip. Grafiknya itu dilihat kenapa dia bisa naik. Kamu kalau bikin grafik itu lihatnya dari yang ini. Kalau mau apung ini 0,1, ini juga akan naik kan? Naik. Gitu. Gitu. Oke, sampai analisis data buat grafik, analisis menginterpretasikan grafik hubungan antara apa? Gaya apung dengan apa? Volume tercelup. Gitu. Gimana grafiknya? Lebih baik ada kali 10 aja ya kan? Grafiknya udah? Grafiknya kayak mana? Menanjak, menurun. Kalau menanjak artinya apa? Kalau gaya apungnya semakin besar, berarti volumenya juga besar. Iya, berarti sebanding lurus ya kan? Iya. Rumus Archimedes apa? F apung, ya kan? Gaya apung sama dengan rho G V. Kok ada GH? Rho GH itu tekanan hidrostatis. Iya, berarti sebanding lurus artinya. Gitu. Oke, udah nih. Udah dihitung 0,1. Nah, ini sama enggak nih sama yang di sini? 0, berapa nih? Ini 0, berapa? Ini yang ini berapa? 0, belum diganti. Kan dilihat nanti kan ini yang dihitungan sama yang dicoba sama enggak kayak gitu perbandingannya. Oke, sudah ya? Ya, mana ya? Siapa yang mau tanya? Ada yang kesulitan? Gaya apung nih, biar sih ya. Nih. Grafiknya kalau kamu ragu apakah dia naik atau turun, lihat di sini. Kan gaya apung itu ya kan, apakah dia akan mempengaruhi dari volume zat cair, lihat nih. Ini gaya apungnya 0,1. Ya kan, volumenya itu 9. Mengalami kenaikan kan? Gitu ya kan, kenaikan. Artinya apa? Kan volume apung ini, gaya apung ini sebanding lurus dengan volume yang dipindahkan. Lihat guys, kalau masanya bertambah besar, volume yang dipindahkan semakin besar nggak? Iya. Terus dilihat gaya angkatnya juga. Kalau massa bendanya semakin besar, gaya angkatnya naik nggak? Naik. Nah gitu, berarti grafiknya akan mengalami kenaikan. Berarti antara gaya angkat ini dia sebanding lurus dengan volume yang dipindahkan. Jadi kalau gaya angkatnya itu mengalami kenaikan, ya volumenya juga akan mengalami kenaikan gitu. Grafiknya udah benar ini. Makanya apa? Jadi kalau dia berbanding lurus berarti dia gaya angkat ya kan, berarti rho G V. Karena ini sejajar berbanding lurus. Saat ini naik gitu ya kan. Kalau massa jenis kan dia nggak berubah, air. Berarti yang dilihat adalah gaya angkat dengan volume yang dipindahkan gitu. Sip, lanjut ke yang ini, analisis data yang selanjutnya. Tinggal gitu. Ya, kolaborasi bareng. Ya, boleh gitu. Ini kan sama tuh. Ini 0, nih, dilihat nih. Ini juga yang bisa membuktikan Archimedes nih. Safa udah bisa nih. Dia gaya angkat dengan berat ya kan, gaya angkat ke atas dengan berat benda yang dipindahkan. Apakah sama sesuai dengan
bunyi Archimedes ya kan? Gaya angkat ke atas sama dengan volume berat benda yang dipindahkan. Ini hasil gaya angkatnya ya kan 0,1 Newton. Iya. Berat benda airnya, berat air yang dipindahkan berapa? Itu 0,08. Hampir mendekati kan? Hampir mendekati 0,10 kan? Nih, hampir mendekati. Berarti percobaanmu sudah benar. Itu sesuai dengan Archimedes. Sip. Kayak sudah ada yang membuktikan ini yang hukum Archimedesnya itu antara gaya angkat bendanya dengan volume benda yang dipindahkannya dengan massa benda. Berat benda yang dipindahkan. Sudah? Ini kelompok berapa nih? 2. Kelompok 2 sudah berhasil nih. Iya. Kita cek. 0,1. Sedangkan yang Oh, ini. hasilnya 0,07. Ini berapa ini? 7 gram kan? 7 gram berarti 0,07 dikali 10 berapa? 0,0 kali 10 kan? 0,7 dong? 0,7 ya. 0,7 ya ini 0,7. Yang satunya hasilnya 0,1 ya. 0,1. Yang WU per WA. Jauh ya selisihnya. Coba nanti dilakukan pengecekan ulang berarti ininya. Gitu. Nggak apa, yang penting nanti hasil perhitungannya sama apa enggak? Gitu ya. Coba dicek dulu hasil perhitungannya sama enggak? Ini hasil perhitungan ini yang di sini dengan yang di percobaan FA yang sebelahnya yang data. Coba. Ini sama enggak? Ini 0,07, yang ini berapa? 0, nah coba gitu kan, nggak apa, kita lihat dulu ya kan, kenapa? Berarti kan ini ya kan hasil tadi yang menimbang itu dengan yang di hasil perhitungan itu sama, tapi dengan hasil percobaan ini agak beda gitu. Coba dicek, di kotak-katik lagi gimana tuh gitu ya kan, apa yang berbeda tuh. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Oke, sudah? Yang ini gimana? Tadi mana yang udah dapat yang ditimbang-timbang tadi, sudah jelas membuktikan Archimedesnya? Mana? Berapa gram? Ini masih masanya kan? W-nya berapa jadinya? 9 gram kalau diubah ke itu 1000 kan? Kali 10 kan? Jadi berarti ini berapa? 0,09 Newton ya. Hasil FA-nya berapa? 0,2 Newton. Agak jauh nih, kenapa nih? Bisa. Coba dicek gitu. Ya kan, apa dia jauh gitu kan masanya dengan si gaya apungnya gitu. Minimal itu selisih 1 Newton kayak gitu. Gitu. Coba mungkin ada yang menimbangnya atau benar. Ini kurangin ini yang kurang kecil karena kan yang di udara lebih berat dibandingkan dengan yang di air. Tapi coba lihat yang di sini. Sama nggak di sini? Hasilnya. Ini nama berapa? 0,1. Nah, berarti hasil perhitungan kamu di sini, kalau kamu yang di sini galat, berarti ikut yang perhitungan. Yang perhitungan kamu 0,1, yang di sini 0,2, berarti udah agak sama. Gitu. Berarti sudah bisa ada perbandingan gitu loh. Kalau ini kan dia tidak ada di AKPD kan buat ngebandingin aja. Gitu, ya kan? Oke, sudah. Nanti bagian ke analisis ya. Oh, udah saya. Oke, sudah. Silakan kalian membuat media presentasinya. Ya kan, media presentasi yang akan dipresentasikan nanti sesuai dengan profil belajar kalian. Oke, silakan berkolaborasi untuk menentukan media apa. Kelompok 1 mau media apa, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 mau media apa untuk presentasikan. Oke, silakan berkolaborasi. Jadi nanti ini misalkan apa aja yang bikin beda? Penasaran ya, berarti belajar kok penasaran. Coba kita ulang perlahan-lahan lagi ya. Kalau misalkan satu beban, kita cek dulu. Berapa dia orang masih penasaran? Kamu ngambil yang mana nih? Mungkin karena ada yang satu ngambil di atas, atau ngambil di bawah. Mungkin ya kan itu. Jadi konsisten nih. Ini kan mau ngambil yang skala atas yang ini apa yang di bawah ini, Nalen? Putusan. Ya, 0,5 berarti. Kalau yang atas berarti 0, berapa nih? 0,4 dong kan di atas ini. Kan 1, 2, 3, 4, 0,4. Oke, save dulu lah coba. Yang di udara 0, ini awas. Kita kalibrasi dulu bareng-bareng. Jangan putus asa kayak gitu lah. Kau ke kampus juga kayak gitu. Gagal itu wajar gitu kan. Udah, adahin dulu.
Nah, baca dulu nih. Berapa nih? 0,3. 0,3. Nanti ini 0,3. Tetap berarti kan ininya W-nya selisih F apungnya berapa? 0,1 gitu ya. Nah, yang ininya mungkin. Ini berapa? Ini volume yang dipindahkan berapa? 9 ya. 9. Di sini yang berapa kamu yang dipindahkan? 7. Itu yang bikin beda. Nih. Tuh, 9 tuh dia. Coba pelan-pelan aja. Volume yang dipindahkan di sini, volume yang dipindahkan ya. Itu 9 kali 10 pangkat 96 meter pangkat 3. Gitu ya. Timbang dulu coba. Kalau emang penasaran, nggak apa-apa. Kalau penasaran nggak masalah. Cepet kok. 76. Ya kan ini berapa nih? Volumenya itu kok volume sih massa ya, massa airnya itu dia 76. 76 dikurangin yang kosongnya berapa? Tadi 68. Tadi berapa nih? Ini W airnya ini masih gram ya. Berapa? 8. 8 bagi 1000. Ini kan 8 dibagi, ini kan gram ya, ke kilogram, berarti dibagi 1000 kali 10 ya. Nanti 0,08. Ini deket nih. Ini kan 0,10, ini 0,8. Ini 0,1, ini 0,08. Lo mau ya 1. Deket. Makanya pelan-pelan. Oke, kita kerjain lagi bareng-bareng ya. Lagi. Tambahin. Pakai data ini berarti. Ini hapus dulu. Ini hapus dulu. Ini berarti 9 ya. Ininya aja nak. Ininya 0,4, ini 0,3. Mas. Berapa? Ya, ada lagi ya. Ini yang volume yang dipindahkan nih. Ayo baca lagi sama-sama. Yang dipindahkan berapa ini? 13. 2, ini 1,2. Sini. Ini mana ini? Ini yang di udaranya berapa? 1,2. Yang di air. Yang atas 0,67 ya, 0,7. Yang di airnya 0,7. Newton. Yang di sininya naikin dia. Naikin. Yang atas ya. 0,9. 0,9. Selisihin. 0,2. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Ini berapa volume yang tercelupnya? Volume yang dipindahkan? 16 ya. 10, 11, 12. Ini kan 5 kan bukan. 15. Oh iya, itu 17. 17 dong. Ini ke 15, 16, 17. 17 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3. Iya, sayang. Oh iya, boleh. Jangan dipendam-pendam. Ini jadi berapa tadi? Ini kita timbang dulu ya. 84. Ayo Nalen. 84 dikurangin 68. Berapa? 16 per 1000 ya, karena mau jadiin kilogram dikali 10 ya kan, berarti dia 0,16. Nih hampir mirip, ini 0,2, ini 0,16, ini 0,20, ini 0,16, hampir mirip. Kita coba yang ketiga, yuk. Dia masih penasaran, nggak apa-apa. Kalau masih penasaran nggak apa-apa, belajar artinya. Kalibrasi dulu. Udah? Pada sudah membuat media presentasinya? Oke. Ini berapa dulu nih sebelum dicelup? Nah, kalau nanti.
1, di sini nak. Ini 1,3. Berapa? Weh, basah. Ini berat yang di udaranya 1,3. Yo, yang di air. Celupin pelan-pelan dia. Pelan-pelan, suruh gitu. Dah kunci. Berapa ya? Baca. Ini ya, 1,1. Jadi FA-nya 0, enggak dong, 13 dikurangi 11, 0,2 ya kan? 0,2 ya. Terus ini beratnya yang di air tadi, ini berapa? Ini berapa nih? 22, ini 25, 26, 27 kan? Ini kan 25, 26, 27. Volume yang dipindahkan 27 kali 10 pangkat min 6. Meter pangkat 3 ya, yang dipindahkan. Ini berapa? Tadi, ini berapa beratnya? 93 ya. 93 dikurangi berapa tadi? 68 berapa Nalen? 25 per 1000 ya beratnya di air ya. Dikali 10 berarti 0,25. Hampir mirip kan? Iya. Udah gak galau lagi? Udah. Ya. Enggak kayak yang ini. Yang online. Yang media itu lah. Iya kan? Bener lah. Masa presentasi pakai yang ditulis di sini dong harus sama. Cuman beda di sini aja kan di perhitungan ini kan ngedit yang perhitungan kan. Perhitungan aja sama data tabel. Udah ya? Sudah? Oke, kalau sudah nanti tolong dibereskan alat percobaannya dulu sambil menyiapkan media presentasinya ya. Sini. Ayo masing-masing kelompok silakan menaruh kembali alat-alat praktikumnya, dibereskan kembali. Kita presentasinya masih minggu depan. Hari Senin kita mau. Ayo, setiap kelompok siapkan LKPD-nya ya, Ibu mau bantu mengecek LKPD-nya, Nak. Tunjukkan alat dan bahannya, tadi sudah ditulis belum? Kelompok berapa? Kelompok 4. Coba Ibu bantu cek. Satis, neraca, benang, ini kayak ini benang nggak ya? Tabung, gelas, air. Oke. Sip. Oh nih, Cantika ya latih pengalaman. Cantika siapa namamu? Terus apa yang diamati? Variabel berarti. Ke variabel nak? Rolling ke variabel. Variabel massa benda, gaya angkat, volume benda. Oke. Basah. Di sini basah. Oke, variabel angka apa yang diamati udah ya sama dengan variabel tadi. Terus ke langkah percobaannya udah diperbaiki tadi ya. Oke, sudah sip. Kalau sudah diperbaiki sudah. Habis langkah baca hasil ukur alat bahan udah ya tadi ya. Prosedur kerjanya sudah. Baca hasil ukurnya sudah. Hasil ukurnya oke sudah. Mencatat sudah. Simbolnya digunain semuanya ya. Satuannya sudah ya. Saya cek. Takutnya nanti ada yang galat. Oke, kesimpulannya sampai kesimpulan.
Oke, kesimpulannya. Oke, sudah mengkomunikasikan, nanti tinggal dipresentasikan. Oke, sip. Oke, kelompok coba LKPD. Alat dan bahannya disebutkan aja. Alat dan bahannya. Udah, tunjukin aja. Alat dan bahannya, awas LKPD-nya basah. Nah, ini rancangannya belum ini ya. Oke, ini benang nggak perlu dipakai ya, Nak. Oke, sip. Apa yang diamati variabelnya? Awas bahasa sayang. Variabel di sini ya. Variabel, oke, sudah. Apa aja gaya angkat, volume, oke sama ya kayak tadi ya. Oke, langkah caranya ada ya, prosedurnya tadi sudah dibacakan. Terus alat bahannya udah tadi ya, sama menggunain tadi sudah Ibu Lia. Baca hasil ukur tabel, selesai tabel. Oke, mencatat sudah sampai menganalisis. Oke, sudah mengumpulkan data, simbolnya digunain, satuannya. Oke, sudah ya. Nah, kesimpulan? Oh, kesimpulan. Silakan dibuat dulu kesimpulannya ya. Bagian Safa, coba bagian ininya LKPD-nya Ibu cek dulu alat dan bahannya. Ada? Ini alat bahannya, oke. Ini variabel sudah, alat bahan, oke. Benang nggak perlu dipakai ya, Nak. Oke, sip. Langkah percobaan udah ada, analisis data, oke. Yang belum apa? Grafiknya sudah, kesimpulan, oke. Iya, nanti di scan ini dulu, pakai rumah belajar. Kesimpulannya, oke, sip. Oke, sudah sampai situ. Nanti dikocok aja lah pakai aplikasi pengocok kayak arisan, iya. Gitu. Coba ke bagian alat dan bahan. Alat dan bahan ada? Oke, alat dan bahan udah, variabel oke sudah, ngerancang percobaan udah, langkah percobaan udah, data hasil udah. Nah, ini satuan belum ditulis ya. Satuannya apa? Ini satuannya udah, oke. Kesimpulan sampai, oke, sip. Oke ya. Satuan, kayak lengkapi dulu. Jangan sampai tidak dilengkapi. Oke ya, sip. Nah, kita mau menutup pembelajaran. Oke, sekarang mari kita sama-sama evaluasi pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau mencoba memberikan komentar pembelajaran hari ini? Oke, dari kelompok 1 dulu nih. Kelompok 1 kan? Tadi ada mengalami kendala ya kan? Oke. Ya teman-teman yang lain dengarkan nih, kelompok 1 ada mengalami kendala nih, ada komentarnya. Ya. Dari kelompok 1 ada kendala di bagian ini, membaca pas benda di udara, kurang teliti. Neraca pegasnya. Iya, neraca pegasnya. Nah, kelompok 1 itu mengalami kendala itu di sini nih. Nih di bagian atas sama bawah. Jadi ada yang membaca di bagian bawah, ya kan? Di percobaan pertama, nanti percobaan kedua baca yang bagian atasnya. Yang warna biru ini kan atas bawah nih. Nah, itu yang harus teliti. Karena kelompok 1 itu menemukan bahwasannya dia ada mengalami kendala dalam membaca, ketidaktelitian dalam membaca neraca pegas. Maka menyebabkan kelompok 1 harus mengulang kembali data percobaannya dari awal, melakukan percobaan kembali tadi. Oke, sekarang ada yang mau memberikan usulan perbaikan pembelajaran kita hari ini? Ada yang memberikan usulan perbaikan? Oke, silakan. Siapa? Pada LKPD bagian nomor 6 harusnya persamaan hukum 1 Newton bukan hukum 2 Newton karena bendanya dianggap tidak bergerak di dalam air. Oke, gitu ya. Jadi pada LKPD kalian tadi cek coba sama-sama ya kan? Ini jadi perbaikan buat Ibu LKPD kalian bagian yang terakhir ya. Kok bagian terakhir? Nih yang bagian bagian untuk syarat benda terapung layang tenggelam itu harusnya hukum
Newton, bukan hukum 2 Newton gitu. Jadi ada kesalahan ketik itu jadi urusan perbaikan, bahwasanya nanti Ibu harus lebih teliti lagi pada pertemuan setelahnya ya. Nanti pertemuan berikutnya Ibu harus lebih perbaiki lagi. Oke. Dan cek bagian LMS Google Classroom. Silakan merefleksi diri kalian. Ada penilaian diri dan penilaian antar teman. Yuk, sekarang kita sama-sama buka LMS Google Classroom-nya. Ada penilaian diri dan penilaian antar teman. Kalian bisa menilai ya kan diri kalian dan teman kalian lalu melakukan refleksi. Ada refleksinya ya? Oke, silakan dibuka. Misal nih, Amel nanti menilai Nabila, Nabila menilai Naura gitu kan. Naura nanti menilai Astrid, Astrid menilai Jamel. Ya kan, Jamel menilai Amel gitu. Oke, silakan dikerjakan dulu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk refleksi. Oke, refleksi dirinya tadi bentuknya apa? Ada emoticon ya. Isi refleksinya. Oke, sekarang perhatikan ke depan dulu. Kita save dulu refleksinya, jangan lupa dikirim ya. Refleksinya di GCR, jangan lupa diserahkan. Oke, sekarang perhatikan ke depan. Ibu akan menyampaikan sedikit terkait hukum Archimedes. Mari kita sama-sama menyimpulkan hukum Archimedes. Hukum Archimedes tadi apa, Nak? Hukum, ya kan berbunyinya apa hukum Archimedes? Sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya dalam zat cair akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Oke, mantap. Nah, pertemuan berikutnya kita mau ngapain? Pertemuan berikutnya kita akan membuat salah satu penerapan hukum Archimedes, yaitu membuat alarm banjir sederhana. Ibu minta tolong ke kalian untuk membawa toples dan karter. Pisau karter. Toples sosis so nice itu. Dan pisau karter per kelompok ya. 1 botol dengan 1 karter. Untuk alat bahan yang lainnya Ibu sudah sediakan. Gitu, oke ya. Oke, ada kalimat penutup motivasi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Yuk, beritahu aku maka aku akan lupa. Kebanyakan gitu ya kan, kalau kita lupa tolong beritahu. Kalau misalkan ibu lupa tolong beritahu ibu. Gitu ya. Lalu ajari aku mungkin aku ingat. Jadi kalau teman kamu lupa, ya kan minta diajari, tolong diajari. Seperti itu. Supaya apa? Supaya ingat gitu ya. Lalu libatkan aku, maka aku akan belajar. Jadi pentingnya hari ini kita belajar apa? Kolaborasi. Kolaborasi jadi harus melibatkan teman, ya kan, supaya temannya sama-sama belajar. Yang lupa jadi ingat, ya kan, yang mengajari bisa belajar gitu ya. Jadi hari ini kita ambil salah satu motivasi itu untuk di pertemuan-pertemuan berikutnya supaya kita bisa menjadi lebih baik gitu ya. Oke, siap ya? Jadi pertemuan berikutnya kita harus bisa lebih baik. Oke, untuk menutup pembelajaran silakan ketua kelas menyiapkan doa terlebih dahulu. Siap mengakhiri pembelajaran hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat belajar untuk ke pertemuan berikutnya ya kan. Nanti materinya sudah Ibu akan share di LMS Google Classroom. Silakan belajar. Lalu semangat untuk menghadapi hari-harinya ke depan. Oke ya, terima kasih.